Mu'tazilah. Secara harfiah, Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, dan dapat juga berarti sebagai menjauh atau menjauhkan diri. Sedangkan secara etimologis, Mu'tazilah bermakna sebagai orang-orang yang memisahkan diri. Latar belakang aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah pada abad kedua Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah bernama Wasil bin Atta yang lahir di kota Madinah pada tahun 700 Masehi. Beliau merupakan mantan murid dari Al-Hasan Al-Basri. Kemunculan aliran ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat antar guru dan murid tersebut mengenai orang-orang mukmin yang mengerjakan dosa besar. Perbedaan pendapat ini terjadi di sebuah pondok pengajian ketika Hasan Al-Basri berpendapat bahwa orang mukmin yang mengerjakan dosa besar akan menjadi munafik. Sedangkan menurut Wasil bin Atta, orang mukmin yang mengerjakan dosa besar menjadi tidak mukmin dan tidak pula kafir, melainkan berada di suatu tempat di antara kedua itu. Setelah mengungkapkan pendapatnya, Wasil bin Atta pun pergi meninggalkan pondok pengajian dan diikuti oleh temannya yang bernama Umar bin Ubay. Melihat tindakan Wasil dan temannya, Hasan Al-Basri pun berkomentar dengan berkata, "Dia dalam menurut Wasil yang berarti Anda telah memisahkan diri dari kita." Semenjak itu pula Wasil dan kawannya dinamai dengan Mu'tazilah. Ada pula peristiwa lain yang dijelaskan oleh Al-Baghdadi bahwa Wasil bin Atta dan temannya Umar bin Ubay diusir oleh Hasan Al-Basri karena pendapat mereka tentang masalah qadar dan masalah orang mukmin yang mengerjakan dosa besar. Keduanya kemudian memisahkan diri dan disebut dengan Mu'tazilah karena pendapat mereka yang memisahkan diri dari pendapat umat Islam pada umumnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dipresentasikan. Saya akan menjelaskan dua pokok materi, yaitu corak politik Mu'tazilah dan pemikiran politik Mu'tazilah. Yang pertama, saya akan menjelaskan corak politik Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah mempunyai corak politik yang diawali dengan peristiwa khalifah yang dilanjutkan dengan persoalan-persoalan teologi dan filsafat ke dalam ajaran-ajaran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah memang banyak mempelajari filsafat untuk dijadikan senjata mengalahkan serangan para filosof dan pihak lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kaum Mu'tazilah adalah filosof Islam. Dalam menemukan pemikiran akidahnya, Mu'tazilah menggunakan metode logika murni dengan tetap berusaha agar tidak menyimpang dari nas Al-Quran. Jika kelihatan adanya pertentangan antara paham mereka dan nas Al-Quran yang mereka baca, maka nas itu mereka takwilkan sehingga tidak bertentangan dengan paham mereka, sekaligus tidak bertentangan dengan makna Al-Quran. Di dalam sejarah pemikiran Islam, kaum Mu'tazilah merupakan golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dibanding aliran-aliran teologi lainnya. Hal ini sebagaimana dikatakan di atas karena mereka banyak dipengaruhi filsafat dan logika. Dalam membahas dan memecahkan masalah-masalah teologi, mereka lebih banyak menggunakan kemampuan akal. Karenanya, maka teologi yang mereka kembangkan lebih bercorak rasional dan liberal. Mereka pun dinamakan juga dengan sebutan kaum rasionalis Islam. Selanjutnya tentang pemikiran politik Mu'tazilah. Di sini
Yang akan saya jelaskan ada 5 pemikiran politik Mu'tazilah. Yang pertama, tentang status pelaku dosa besar. Menurut Mu'tazilah, yang termasuk dosa besar adalah segala perbuatan yang ancamannya disebutkan secara tegas dalam nas. Sedangkan dosa kecil adalah sebaliknya, yaitu segala ketidakpatuhan yang ancamannya tidak tegas dalam nas. Kemudian yang kedua tentang iman dan kufur. Mu'tazilah tidak menentukan status dan predikat yang pasti bagi mereka pelaku dosa besar apakah tetap mukmin atau telah kafir, kecuali dengan sebutan yang sangat terkenal dengan manzilatain al-manzilatain. Setiap perilaku dosa besar menduduki posisi tengah di antara posisi mukmin dan posisi kafir. Jika meninggal dunia sebelum bertobat, maka ia dimasukkan ke dalam neraka, namun sisaannya lebih ringan daripada sisaan orang-orang kafir. Yang ketiga tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan menurut aliran Mu'tazilah sebagai aliran kalam yang bercorak rasional berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Namun bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Tuhan tidak melakukan perbuatan buruk karena Tuhan mengetahui keburukan dan dari perbuatan buruk itu. Perbuatan manusia menurut aliran Mu'tazilah memandang bahwa manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Manusia sendiri yang berkuasa untuk melakukan yang baik dan yang buruk. Kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan adalah kehendak manusia sendiri. Yang keempat, tentang sifat-sifat Allah. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak memiliki sifat, yang ada hanya zatnya. Semua sifat yang dikatakan itu melekat pada zatnya. Yang terakhir atau yang kelima, tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Dengan demikian, manusia diberi kebebasan untuk melakukan perbuatannya tanpa ada paksaan sekalipun dari Tuhan. Dengan kebebasan itulah manusia dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Tidak adil jika Tuhan memberikan pahala atau siksa kepada hambanya tanpa mengiringinya dengan memberikan kebebasan terlebih dahulu. Maka hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan sebenarnya tidak mutlak lagi. Kehendak mutlak kekuasaan Tuhan itu disebabkan oleh kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia, serta adanya hukum alam atau sunatullah yang menurut Al-Quran tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan berlaku dalam jalur hukum-hukum yang tersebar di alam. Demikian presentasi atau penjelasan yang saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Muhammad Adnan, sebelumnya terima kasih kembali. Saya akan menjelaskan tentang pokok ajaran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah mempunyai 5 doktrin pokok yang populer dengan sebutan Al-Usul Al-Khamsah. 5 doktrin itu adalah yang pertama Al-Tauhid yang mengesahkan Tuhan. Dalam mengesahkan Tuhan, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak memiliki sifat-sifat yang berdiri sendiri di luar zat. Yang kedua adalah Al-Adlu, yaitu keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah merupakan mengandung arti bahwa Tuhan wajib berbuat baik dan terbaik bagi hambanya. Dan yang ketiga itu al-wa'ad wa al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah meyakini bahwa janji dan ancaman Tuhan untuk membalas perbuatan hambanya di dunia pasti akan terlaksana nanti. Ini merupakan bagian dari keadilan Tuhan. Dan yang keempat yaitu Al-Manzilah bin Ba'in Al-Manzilah, yaitu tempat di antara dua tempat.
kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar statusnya tidak lagi mukmin dan juga tidak kafir, dia berada di antara keduanya. Dan yang terakhir ada Al-Amr bin Al-Ma'ruf wal Al-Nafi Al-Munkar, yaitu perintah melaksanakan perbuatan baik dan larangan perbuatan mungkar. Ini merupakan kewajiban dakwah bagi setiap orang Mu'tazilah. Itulah pokok ajaran Mu'tazilah. Ada 5 pokok. Perkenalkan, nama saya Yogiro Fadil Muhammad, nomor absen 6. Saya akan menjelaskan tentang yang F. Perkembangan aliran Mu'tazilah masa Al-Mihnah. Pada awalnya, Mu'tazilah merupakan aliran teknologi yang hanya dianut oleh masyarakat biasa. Tapi kemudian teknologi yang bercorak rasional dan liberal ini menarik perhatian kalangan intelektual dan juga lingkungan pemerintah Kerajaan Al-Abbasiyah. Ya, dan demikian, Khalifah Al-Ma'mun putra Harun Al-Rasyid pada tahun 837 Masehi menjadikan teknologi Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Saat itu, resmilah aliran Mu'tazilah menjadi satu-satunya aliran teknologi yang boleh dianut oleh umat Islam dalam wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dengan mendapat pengakuan resmi dari pemerintah, maka otomatis aliran ini mendapat dukungan sekaligus perlindungan dari penguasa waktu itu. Selanjutnya, aliran ini pun dengan leluasa dan berani menyebarkan paham-pahamnya secara terbuka kepada publik. Penyebaran tersebut mereka lakukan mulai secara lemah lembut sampai pemaksaan dan kekerasan. Puncak pemaksaan itu karena dengan paham Al-Quran makhluk. Masalah ini sampai menimbulkan peristiwa Al-Mihnah, yaitu pemeriksaan terhadap para ulama ahli hadis dan ahli fikih oleh Khalifah Al-Ma'mun pada dinasti Abbasiyah. Muka-muka Khalifah Al-Ma'mun mengirimkan surat kepada Ishaq ibn Ibrahim, gubernur Baghdad, agar pemerintahan kepada para pejabat untuk mengakui paham bahwa Al-Quran makhluk. Ada 3 langkah yang harus diambil. Pertama, memberhentikan pejabat-pejabat yang tidak mau mengikuti kemakmuran Al-Quran. Kedua, pemerintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap para ulama ahli fikih dan ahli hadis. Serta yang terakhir dengan uswan fatwa tentang makhluk tidaknya Al-Quran. Bila upaya kedua ini tidak membawa hasil, maka perlu dilakukan langkah ketiga, yaitu mereka harus disiksa, bahkan diancam hukuman mati. Dalam peristiwa Al-Mihnah, Ishaq telah memaksa sekitar 30 orang hakim, ulama, ahli hadis, dan ahli fikih. Mereka sepakat mengakui kemakhlukan Al-Quran. Namun ada 4 orang ulama yang tawakuf, yaitu Ahmad ibn Hanbal, Sajadah Al-Qawariri, dan Muhammad ibn Nuh. Karena itu, ke-4 ulama tadi dimasukkan ke dalam tahanan ke dalam Bijurogol. Keesokan harinya, Sajadah mau mengakui dan ia pun dibebaskan. Pada hari-hari berikut, ketiga ulama yang ditahan tadi terus dipaksa dan diancam agar mau mengakui kemakmuran Al-Quran. Hingga akhirnya Al-Qawariri mengakuinya dan ia pun dibebaskan. Sementara 2 lainnya dikirim ke Khalifah Al-Ma'mun di Damaskus. Di tengah perjalanan tersisir kabar bahwa Al-Ma'mun meninggal dunia. Namun sebelum ia sempat berwasiat kepada penggantinya, yaitu Al-Mutasim, agar melanjutkannya witaannya itu. Atas wasiat tersebut, Al-Mutasim pun melanjutkan Al-Mihnah terhadap mereka yang belum mengakui kemakmuran Al-Quran, termasuk yang masih tawakuf. Setelah Al-Mutasim meninggal, kekhalifahan diganti oleh Al-Wasik 842 Masehi sampai 847 Masehi. Kebijakan melakukan Al-Mihnah tampaknya tidak dihentikan, namun tidak lagi terlalu keras seperti pendahuluannya. Namun demikian, ada informasi bahwa khalifah terakhir ini telah memancung seorang ulama terkenal, Ahmad ibn Nasr al-Qusai, karena tidak mengakui kemakmuran Al-Quran. Setelah Al-Wasik meninggal, kekhalifahan digantikan oleh Al-Mutawakkil 223 sampai 247 Hijriah.
Berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya, Al-Mutawakkil tidak mendukung aliran Mu'tazilah secara massal. Al-Mihnah sejak pagi ia teruskan. Sejak itu Al-Mihnah pun terhenti. Ia bahkan berusaha meredam ketegangan situasi dan membebaskan semua ulama yang ditahan sebelumnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devan Muhammad. Untuk sebelumnya terima kasih kembali. Saya akan menjelaskan masa sudah Al-Mihnah. Kalau semua aliran Mu'tazilah mengalami kemajuan dan dapat ancaman pembatas karena mendapat dukungan penguasa dan ajaran Islam laut internasional. Namun, karena setelah mereka melakukan kekerasan dan pernikahan, terlebih lagi penjaraan terhadap para ulama, maka sejak itu kaum muslimin mulai membenci aliran Mu'tazilah, meskipun mulai meninggalkan aliran. Kebencian mereka itu seakan didukung oleh sikap Khalifah Al-Mutawakkil. Lebih-lebih setelah Muhammad Al-Ghazali, seorang pengikut mazhab Sunni dan Syafi'i, berkuasa sampai ke wilayah Irak tahun 395, melakukan pengumuman larangan terhadap aliran Mu'tazilah di wilayahnya. Buku-bukunya banyak yang dibakar dan ajaran tak boleh lagi dianut. Akhirnya Mutawakkil pun membatalkan aliran Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada tahun 848 Masehi. Umat Islam yang telah lama merasakan akibat pemaksaan dan kekerasan yang dilancarkan Mu'tazilah, begitu mengetahui Khalifah telah membatalkan aliran Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara, maka kaum muslimin pun mulai berani angkat bicara, mendiskusikan, mengkritisi, bahkan membantah paham-paham Mu'tazilah dengan berbagai argumentasi. Akhirnya semakin mendapat simpati dan dukungan masyarakat luas, bahkan juga pihak penguasa, semakin membuat aliran Mu'tazilah tidak berdaya lagi, sampai datangnya pasukan Mongolia yang melunturkan kota Baghdad dan kota-kota tahun 1258 Masehi. Aliran ini Demikianlah pertemuan kami.